Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya kalian selalu sehat ya di rumah ya. Nah, dalam masa-masa pandemi corona seperti ini, kalian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian Pancasila. Menurut kamu, apa pengertian Pancasila? Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini adalah fungsi dan peranan Pancasila sebelum telah kita kenal sebagai yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Nah, yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan PPKI. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan atau alat pemersatu bangsa. Nah, Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tonton lagi di video selanjutnya.
dengan saya akan menjelaskan tentang materi. Nah, ini proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.